Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para pendengar Anas Radio sekalian dimanapun Anda berada. Hadir kembali kami dalam acara Anas Radio yang seperti biasa di hari Jumat malam, yaitu pembahasan hijrah hati menuju Allah yang akan dibahas oleh Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria hafizahullah ta'ala. Insyaallah malam hari ini beliau akan membacakan ini salah satu karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Baiklah, sebelum kita memasuki inti materi, bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar materi, mungkin bisa mengirimkan ke email kami di kotak surat@annashradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan alamat ID Annash Radio. Bisa juga melalui pin BlackBerry dengan nomor 2633310D atau melalui Skype, alamatnya sama dengan DM Anas Radio juga, atau WhatsApp dengan nomor 081317854974. Nah, untuk malam ini kebetulan setelah dua pekan yang lalu, tepatnya karena pekan sebelumnya Al-Ustaz Rizky berhalangan, 2 pekan lalu sempat membahas muqaddimah tentang Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Untuk malam hari ini akan memasuki intisari pembahasan hijrah hati menuju Allah dari kitab Risalah Tabukiyah. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustaz Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dengan khair. Baiklah Ustaz, mungkin buat menyingkat waktu dan agak dari ditanya jawab agak panjang, mungkin silakan Ustaz, dimulai saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب ربنا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. Ikhwan wal akhwat sekalian, ya, para penyimak Anas Radio dimanapun berada, tentunya dengan kemudahan taysir yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kepada kita sekalian, pada malam hari ini kita dapat bersua kembali pada salah satu di antara kajian yang diadakan di radio ini yang bertajuk Hijrah Hati Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kajian seputar tazkiyatin nufus, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang kepribadian seorang muslim. Dan bi'idznillah azza wajal, pada kajian kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita awali terdahulu di pertemuan kita sebelumnya, mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad ibn Abi Bakar
yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaihi, pada kitab atau risalah beliau yang dikenal dengan nama Ar-Risalah At-Tabukiyah. Di majelis kita sebelumnya kita telah berbicara tentang sekilas tentang beliau rahimahullahu taala, tentang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, tentang sedikit perjalanan spiritual beliau rahimahullah dalam menuntut ilmu syar'i, dalam dakwah ilallah, ya, termasuk juga kedekatan beliau dengan sang guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Hingga kita sebutkan terdahulu bahwa sebagian ulama bahkan mengatakan yang ingin melihat ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau athar, ya, ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka lihatlah kepada Ibnu Qayyim. Lihatlah kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini menunjukkan betapa dekatnya beliau rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, juga kita telah mengulas ya, tentang kitab ini Risalah At-Tabukiyah yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita sebutkan terdahulu bahwa risalah atau kitab ini dituliskan oleh beliau rahimahullahu taala ketika beliau berada dalam suatu perjalanan dan tiba di daerah Tabuk. Beliau berada di daerah Tabuk. Ini tempat yang berada disebutkan di Mu'jamil Buldan. Ini suatu lembah yang berada di Qura di awal Syam. Ya. Yang mana beliau rahimahullahu taala yang menulis risalah beliau ini dalam perjalanan atau safar beliau di tahun 733 Hijriah. Ternyata sudah kirim tulisan ini, kitab ini kepada murid-murid beliau, sahabat beliau yang berada di Syam pada waktu itu. Intinya kitab ini merupakan penjelasan, ya, merupakan penjelasan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Ya, inti dari risalah ini penjelasan dari surah Al-Maidah pada ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan salinglah kalian tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah," dan janganlah kalian saling tolong menolong, saling membantu di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Selanjutnya bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala siksanya itu amatlah pedih. Ayat inilah yang akan diulas oleh beliau rahimahullahu taala pada kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah sebagai wejangan, nasihat, mau'izah ya kepada murid-murid beliau dan juga tentunya kepada kita sekalian kaum muslimin yang berusaha meniti di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita satu persatu melangkahkan kaki kita di atas titian siratal mustaqim. Karena hakikat dari siratal mustaqim adalah at-taqwa dan amalus salihah. Ketakwaan dan amal kesalehan, serta menjaga diri dari perbuatan dosa, dari amal-amal keburukan, dan menjaga diri dari permusuhan kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita sampaikan di pertemuan kita terdahulu. Sekadar mengingatkan kembali ya, intisari dari kitab yang qayyim ini, kitab yang sangat bermanfaat ini, kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Ya, selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke dalam intisari kitab ini, di mana beliau rahimahullahu taala, yakni al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di awal kitab disebutkan di sini, qala Syekh al-Imam al-Alim al-Allamatu
Muhammad ibnu Abi Bakr al-Ma'ruf ibn al-Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah fi kitabih alladhi sayyarahu min Tabuk ثامن المحرم سنة 33 و700 من الهجرة. Berkata di sini, yakni penulis penyalin kitab ini, pada nuskhah yang ada diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Ya, beberapa naskah yang ada, di manuskrip yang ada, ya diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah kita terangkan juga di pembahasan kita di Adabil Mufrad dan juga beberapa bahasan yang lain, bahwa pencantuman basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan amalan para anbiya dan mursalin, amalan para nabi dan rasul, dan amalan ini juga yang dijaga di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghikayatkan kisah Sulaiman alaihissalam yang mengutus sebuah kitab kepada penguasa Saba yang dalam buku-buku tarikh dikenal dengan nama Bilqis, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan Bilqis ketika mendapatkan kitab dari Sulaiman, ya, alaihissalam, inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah dikirimkan kepada saya suatu kitab yang mulia, suatu kitab yang agung, yang memiliki nilai yang tinggi, karena kitab tersebut datangnya dari Sulaiman alaihissalam. Dan juga dikarenakan kitab tersebut diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini penanda bahwa para nabi dan rasul terdahulu terbiasa dan menjadi kebiasaan mereka, ya, menjadi syiar dakwah mereka ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tulisan atau melalui lisan, diawali, mereka mengawali dakwah tersebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka demikian halnya juga Al-Quranul Karim yang berada di hadapan kita, satu demi satu surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim kecuali surah At-Taubah, semuanya diawali dengan ucapan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan betapa ucapan basmalah ini memiliki tempat di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga awal surah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengajarkan Jibril datang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Ya Muhammad, bacalah yaitu surah Iqra. Bacalah, pelajarilah, ketahuilah. Mulailah sesuatu dalam aspek keilmuan semuanya. Ya, bismi dengan menyebut ya nama Rabbmu. Bismi rabbika alladhi khalaq. Nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbilang hadis menunjukkan hal tersebut. Salah satu di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis suatu surah ya kepada penguasa Rum, Herakles di zaman tersebut. Pada surat itu diawali dengan tulisan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah. Dan juga pada kisah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengawali perjanjian ini bersama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrikin,
diawali pula dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hingga berkata beberapa ulama, diantaranya Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala pada syarah beliau di awal-awal syarah Al-Bukhari, beliau menyebutkan ya bahwa ada sekitar 70-an surat tulisan risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis dan bagikan, kirimkan ke segenap penguasa yang ada di zaman tersebut. Kata beliau, At-Tali', saya telah meneliti satu persatu. Semuanya diawali dengan tulisan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hingga sepakat para ulama kita bahwa menjadikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim termasuk di antara syiar, termasuk di antara amalan yang sunnah, yang sebaiknya seorang hamba, seorang muslim atau muslimah mengawali ucapan, mengawali tulisan dia, penyampaian dia, atau apa saja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di sini pada kitab Risalah At-Tabaqiyah, pada salah satu manuskrip yang ada, diawali dengan ya Bismillahirrahmanirrahim, di mana ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara ringkas mengandung adanya tabarruk, adanya isti'anah, dan adanya ta'zim. Tabarruk memohon berkah, mengharapkan bantuan, ya, mengharapkan bantuan dan adanya pengagungan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menunjukkan penyerahan diri seorang hamba kepada uluhiyah peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkandung sekian makna akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid pada uluhiyah, pada lafzul jalalah Allah, dan pembenaran pengakuan akan ya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah pada lafaz Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, karena itulah ya ketika seseorang dia mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia memaksudkan adanya tabarruk ini, pengharapan berkah ini, dan memaksudkan adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut telah masuk pada lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilman wa i'tiqadan, beribadah dalam jangkauan keilmuan dan keyakinan dia, akidah dia, karena adanya makna yang terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Padanya terdapat keilmuan amalan qalb, amalan hati, dan adanya keyakinan i'tiqad seorang hamba akan zat yang dia sembah selama ini. Ya, beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya memohon bantuan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga semata ya natawakkal, kami berserah diri kepadanya. Kalimat isti'anah dan tawakkul di sini dibatasi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna bahwa tidak ada satu zat pun, satu makhluk pun yang ada di dunia ini seorang hamba menyerahkan isti'anah dia dan tawakkal dia kepadanya. Karena itulah setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, engkaulah satu-satunya, tiada yang lain. Iyyaka na'budu, yang kami sembah. Ya, karena ketika dikedepankan kalimat iyyaka yang seharusnya berada di belakang sebagai objek dari kalimat nasta'in, kami memohon bantuan, menunjukkan adanya pembatasan, al-hasr, adanya pembatasan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kami memohon bantuan kepadanya. Ya, demikian juga hanya pada iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dan pada ayat tentang tawakal, fa'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sematalah orang-orang yang beriman itu berserah diri, orang-orang beriman itu tawakal, dan tidaklah orang-orang beriman itu tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka digabungkan semua makna ini di awal kitab Risalah Tabaqiyah ini dengan ucapan beliau rahimahullahu ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Yang lantas berkata Al-Imam Al-Alim, disebutkan oleh penyadur kitab, ya, berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamatu Muhammad, ini nama beliau, Muhammad ibn Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang lebih kita kenal ya dengan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya, telah saya sebutkan ya di bahasan kita terdahulu, mengapa beliau dinamakan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Disebabkan ayahanda beliau adalah Qayyimu Ma'had Al-Jauziyah. Ya, bapak beliau adalah pengurus, komando Ma'had atau madrasah Al-Jauziyah. Maka dikatakan beliau anak Al-Qayyim, Ibn Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhu wa arda. Di sini disebutkan dengan at-tarabbi, ucapan radhiyallahu anhu, di mana sebagian ya para ulama menyebutkan bahwa ucapan radhiyallahu anhu ini adalah ucapan doa yang biasanya diperuntukkan hanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemana juga ini merupakan doa yang datangnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat ya seluruhnya tanpa kecuali, ya, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini taraddi ini, doa radhiyallahu taala anhu ini syar'i, ya, suatu sunnah, amalan yang syar'i yang mana seorang muslim hendaknya membiasakan diri untuk mengucapkan doa tersebut ketika menyebut para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang membenci para sahabat, mereka yang melecehkan para sahabat, ataukah kaum ya yang mana mereka mendiskreditkan amalan-amalan dan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semacam ini Allah la radiya lahum. Sungguh Allah tidak ridha kepada mereka, sehingga mereka ridha kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Ya, dan sebagian menyebutkan juga bahwa ucapan radhiyallahu taala anhu ini dapat juga dipergunakan kepada ulama, ya, orang-orang yang saleh setelah zaman sahabat, ya, setelah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pemakaian rahimahullahu atau rahimahumullahu ini lebih patut kita sematkan atau kita sandingkan dengan orang-orang yang saleh dari kalangan ulama dan selainnya yang mana berada setelah zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, di sini beliau sebutkan radhiyallahu anhu wa ardah fi kitabillah sayyarahu min Tabuk. Ya, pada kitab yang beliau ya adakan beliau salin dari Tabuk, yang beliau kirim dari Tabuk setelah beliau menulis risalah ini pada tanggal 8 Muharram tahun 733 Hijrah. Qala huna rahimahullahu ta'ala ba'da irsal al-manzumah allati awwaluha, setelah beliau mengirimkan suatu manzumah, itu kumpulan bait syair, ya, yang mana awal dari manzumah tersebut berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Idza tala'at syamsun nahari fa innaha amaratu at-taslim 'alaikum fakallimuh." Ya, di mana berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada manzumah beliau, ini manzumah yang dikenal juga ya dengan nama Al-Qasidah Al-Mimiyah. Al-Qasidah Al-Mimiyah, dikatakan Qasidatul Mimiyah dikarenakan diakhiri dengan harful mim. Mim pada akhir qasidah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Idza tala'at syamsun nahari fa innaha", ada lafaz tambahannya, "Ya amaratut taslimi 'alaikum fakallimu." Apabila tala'at syamsun nahar,
apabila matahari di siang hari telah muncul di pagi hari, maka sungguh matahari tersebut mentari ini amaratut taslimi alaikum, salah satu petanda penyerahan diri. Ya, penyerahan diri bagi kalian. Fakalimu, maka berbicaralah, sampaikanlah. Ya. Jadi risalah At-Tabukiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, risalah ini risalah yang kedua yang beliau kirim, atau risalah selanjutnya yang beliau kirim setelah beliau mengerimkan ya risalah beliau dalam bentuk qasidah, yakni qasidatul mimiyah. Setelah qasidah al-mimiyah, maka pada risalah Tabukiyah ini berkata ya al-Imam al-Allamah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan wa ba'du, ya, ahmadullah, pada satu nuskah tertulis hamdallahi, ya ba'da, wa ba'du, atau wa ba'da ahmadullah, atau ba'da hamdillah, ya, bimahamidihi allati huwa laha ahlun, wassalatu wassalamu ala khatimi anbiya'ihi wa rusulih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setelah beliau menyebutkan tadi basmalah, wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal, lantas setelah itu beliau menyebutkan sana, pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmadullah bimahamidihi. Dan setelah itu nantinya juga setelah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau juga akan sebutkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di awal kitab ini terkumpul 4 hal yang perlu diperhatikan, yang perlu senantiasa kita jaga dalam amalan kita. Terlebih ketika kita menyampaikan dakwah ilallah. Jangan lupakan basmalah. Jangan lupakan adanya taslim. Ya, niat, al-qasdu, keinginan bahwa yang kita lakukan tiada lain karena Allah dan hanya dengan bantuannya dan hanya kepadanya tawakal. Selanjutnya setelah itu kita sandingkan dengan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada hadis yang masyhur tentang khutbatul hajat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ketiga hal tersebut. Ucapan basmalah, innal hamdalillahi nahmaduhu, setelah disebutkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipujikan pujian sana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hampir di setiap penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan beliau dimanapun beliau berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa yang menyebutkan sana dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidzalika Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pada awal kitab As-Sahih, pada awal kitab As-Sahih, ya kitab Sahihul Musnad yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim, beliau memulai kitab beliau dengan hal tersebut. Bismillahi wa bihi nasta'in wa alaihi natawakkal. Lantas disebutkan ya sana pujian hamdu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dengan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini merupakan amalan kemana dikutip oleh beberapa ulama hadis, amalan dari sebagian besar ahlul hadis dari daerah Khurasan dan Nisabur. Ini amalan mereka yang lazim dilakukan. Berbeda halnya dengan beberapa ahli hadis yang lain, semisal Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, atau ke Imam Ahmad di Musnad, ya, atau yang semadhab dengan para ulama ini, yang mana mereka mengawalinya kitab mereka itu hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menyebutkan Alhamdulillahi dan tanpa menyebutkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan persepsi bahwa
penyatuan kesemuanya, basmalah, hamdulillahi, salawat dan salam, itu hanya pada pembicaraan, pada dialog. Pada di saat kita menyampaikan dengan lisan. Adapun dalam bentuk tulisan, mengingat hadis-hadis tentang risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya hanya diawali dengan basmalah, tidak dengan khutbatul hajat. Ini ya silang pendapat di kalangan para ulama, dan masing-masing memiliki dasar pijakan yang memiliki wajah, ya sudut pandang yang dapat dibenarkan, dan tentunya masalah ini masalah yang ringan, yang gampang. Ya, kita dapat berlapang dada untuk memilih salah satu dari pandangan tersebut. Kita melihat kembali pada muqaddimah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Beliau menyebutkan ba'da ahmadullah bimahamidihi. Ya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, hamdalillahi, dan kalimatu ahmadu ay ahmadullah hamdan. Jadi maksud dengan alhamdu atau hamdan di sini adalah sana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ala kamali asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa kamali judihi. Ini makna pujian kepada Allah Subhanahu wa taala pada kalimatu alhamdu, pada kalimat ahmadu, bahwa saya memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan al-mahmud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala fi dzatih, pada zatnya. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala fi asma'ihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang indah. Yang dengan nama-nama tersebut kalian disyariatkan, diharuskan di saat kalian berdoa, kalian tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan ini salah satu di antara mahamid Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya? Nama yang tidak terhitung jumlahnya. Nama yang tidak terhitung jumlahnya. Diterangkan pada sebuah hadis juga dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdoa, ya, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada beliau, yang diajarkan kepada yang lainnya, dan dengan nama-nama yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istasarta fi ilmi al-ghaibi inna." Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang, wahai ya Allah, engkau simpan nama tersebut di ilmu ghaib di sisimu. Menunjukkan ada sekian banyak nama Allah Subhanahu wa taala yang seorang hamba tidak jangkau. Tidak dapat dijangkau dengan nalar dan akal seorang hamba. Ini termasuk di antara mahamid. Ya, mahamid Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan alasan kita mengapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kamali asma'ihi wa kamali sifatihi. Wa kamal sifat, kesempurnaan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengandung adanya sifat. Ar-Rahman mengandung sifat Ar-Rahman. Al-Aziz mengandung sifat Al-Izzah, kemuliaan. Lafzul Jalalah Allah mengandung sifat Al-Uluhiyah, penghambaan, peribadatan kepadanya. Semua nama mengandung adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya, ketika nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak berbilang, tidak dapat dijangkau oleh akal seseorang, maka demikian juga dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Dan laisa kamitslihi syai'un fa huwa as-sami'ul basir. Dan tiada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat. Walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-mathal,
al-a'la. Al-masal artinya adalah sifat. Semana disebutkan pada ayat yang lain, masalul jannah allati wu'ida al-muttaqun, dan perumpamaan sifat dari surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalimat masal yaitu sifat karakter, identitas, bentuk. Maka demikian juga al-masalul a'la adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Ya, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat seperti tadi. Jadi sana di sini mengandung sana pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian kepada zat, pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga dengan perbuatan Allah Tabaraka wa ta'ala. Maksud dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa Allah Tabaraka wa ta'ala mahmud, dipuji dengan kamalu qudratihi, dengan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan qadha Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ketetapan Allah Tabaraka wa ta'ala, yang mana takdir, qadar, dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah berkisar antara rahmat dan keutamaan yang Allah hendak berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan keadilan yang Allah hendak tampakkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Maka inilah kisaran antara qadar, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisaran yang kata ulama bainal fadl wal adl, antara al-fadl, keutamaan dan keadilan, tidak akan keluar dari sini. Tidak ada kezaliman pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada jur. Ya, tidak ada kesemenang-menangan, kesewenang-wenangan pada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah setiap hamba mesti untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kondisi yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tunjukkan rasa syukur tersebut ya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada kalian, maka sampaikan nikmat tersebut. Jangan disimpan. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ilm, nikmat istiqamah, nikmat sakinah wa itmi'nan, ketentraman, ketenangan hati. Sampaikan ke umat. Dakwakan apa yang kita miliki dari nikmat yang paling besar tadi. Ya? Nikmat yang tidak akan sebanding dengan nikmatul dunia wa ma fiha. Nikmat yang kita sebutkan tadi tidak sebanding dengan kenikmatan dunia dan apa yang ada di dunia. Tidak akan sebanding dengan al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Tidak akan sebanding dengan amal yang saleh. Tidak akan sebanding dengan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sebanding dengan ketenangan, ketentraman hati yang kita hadapi, yang kita alami. Ya, ini seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat. Ini fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mendapatkan musibah, maka dia akan mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kondisi keadaan yang saya hadapi, bersabar dengan keadaan tersebut. Karenalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan sifat mukmin yang hakiki. Sifat yang tidak akan didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amri mu'min. Sungguh sangat mengagumkan, sesuatu yang patut ditiru, ya, sesuatu yang subhanallah, ya, yang mencengangkan untuk kita perhatikan perkara seorang mukmin. Kullu khair, semua perkara dia adalah kebaikan. Fa idza asabathu as-sarra'u syakara fa huwa khairul lah. Ketika mukmin ini mendapatkan kebahagiaan, sukacita, kenikmatan, maka mukmin ini bersegera ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kebaikan bagi mukmin tersebut. Wa in asabathu ad-darra'u sabar fa huwa khairul lah. Nah, ketika mukmin ini mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, mendapatkan malapetaka, tidaklah musibah itu menjadikan dia jauh dari agamanya. Tidaklah musibah itu menjadikan dia ragu akan syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui lisan Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seputus seorang mukmin. Melainkan ketika ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, dekat dengan kesabaran. Dekat dengan kesabaran, fa huwa khairul lahu. Dan ini adalah kebaikan bagi mukmin tersebut. Inilah bentuk bagaimana perwujudan sanjungan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mahmudun. Allah itu layak untuk diberikan pujian atas segala qudrah, qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir dan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya ahmadullah bimahamidihi allati huwa laha ahlun. Mahamid itu adalah tempat di mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alasan kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, allati huwa laha ahlun. Yang Allah Subhanahu wa taala dialah yang patut, yang layak untuk kita puji. Yang layak untuk kita puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala khatimi anbiya'ihi wa rusulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas beliau melanjutkan dengan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini juga diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkanlah salawat salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sallimu alaihi, salawat dan salam kepadanya. Mengapa diperintahkan hal tersebut? Salah satu alasan disebutkan di awal ayat, karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena Allah dan para malaikatnya saja itu mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, doa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, penempatan beliau di tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga salawat dari malaikat. Ada juga pujian dari malaikat yang menyebut segala kebaikan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun salawat kaum muslimin kita sekalian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan doa kita kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama dengan doa salawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Ini doa salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini salawat yang syar'i yang seharusnya kita menghafalkan salawat tersebut, bukan malah menyibukkan dengan salawat yang tidak kita jumpai tuntunan yang syar'i, tidak di dalam Al-Quranul Karim, tidak di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula kita jumpai adanya penjelasan dari para imam yang empat yang masyhur. Karena menjadikan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya sebagai teladan, inilah yang wajib bagi setiap mukmin dan mukminah. Selanjutnya di sini beliau melanjutkan, fa inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fata'awanu 'alal birri wat taqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas perbuatan kebaikan al-bir dan at-taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha syadidul iqab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pedis, maha berat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang kita maksudkan tadi. Dan telah kita uraikan juga di awal pembahasan kita terdahulu. Yang merupakan intisari kajian yang akan disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pada risalah Tabukiyah ini. Tentang ayat tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu. Kalimatu ta'awanu dari kalimatu al-mu'awanah. Ada makna tafa'ul, ada makna saling. Ya? Saling al-aun, saling memberikan bantuan, pertolongan antara seseorang dengan hamba yang lain. Begitu pula sebaliknya. Dan juga antara suatu komunitas dan komunitas yang lain. Begitu pula sebaliknya. Dan bentuk ta'awun yang dimaksud, saling tolong menolong yang dimaksud, saling bantu membantu yang dimaksud, alal birri wa taqwa. Pada dua hal. Pada kalimatu al-bir dan pada kalimatu at-taqwa. Lantas apa yang dimaksud dengan kalimatul bir? Ibnu Qayyim rahimahullah akan terangkan nanti mana bir. Kita akan sebutkan secara ringkas sekarang di sini. Ada maksud dengan kalimatu al-bir, mana disebutkan oleh Imam At-Tabari di tafsir beliau dengan sanad beliau dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan makna al-bir. Beliau mengatakan bahwa al-bir ya segala kullu ma umirta bihi, hada wal bir. Bahwa al-bir ya perbuatan baik, yang segala yang diperintahkan. Anda diperintahkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini dia makna al-bir. Sementara kalimat taqwa, yani kullu ma nuhita anhu. Segala yang mana kalian dilarang pada perbuatan tersebut. Jadi segala dengan makna kalimat taqwa. Ada mengatakan makna kalimat taqwa berasal dari kalimat al-wiqayah. Yaitu perlindungan, penjagaan, menjaga diri. Ya? Jadi makna kalimat at-taqwa yakni menjaga diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sebagian para ulama juga ada menafsirkan makna taqwa bahwa taqwa adalah intiqa'u ya ma amara Allah. Ya. Yakni ya mengikuti ya dengan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makna seperti ini bahkan sebagian ulama menyangka bahwa kalimat al-bir dan kalimat taqwa adalah dua penamaan yang bermakna serupa. Dan tidak seperti itu. Ya, kalimat al-bir hakikatan, secara hakikatnya berbeda dengan kalimat taqwa. Karena pada dasarnya kalimat al-bir, ya kalimat al-bir ini mencakup semua yang Anda diperintahkan. Seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, kalimat al-bir ini mencakup perbuatan yang wajib dan juga perbuatan yang sunnah. Perbuatan yang wajib dan perbuatan yang sunnah. Sementara kalimat taqwa dalam makna yang kita terangkan tadi, ya, kalimat taqwa yakni menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Maka kalimat taqwa lebih identik dengan riayah, pemeliharaan, penjagaan. Ya, penjagaan perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Penjagaan segala yang matlub oleh Allah, diinginkan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya matlub yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba ada dua hal. Matlubul fi'li wa matlubu at-tarki. Matlubul fi'li yakni sesuatu perbuatan amalan yang dituntut untuk dikerja. Ini mencakup dua hal tadi. Ya wajib dan mandub. Sementara matlubut tarki yang harus dihindari, yang harus dijauhi. Ini mencakup segala yang haram dan termasuk juga segala yang makruh. Maka takwa menjaga sisi yang kedua lebih dominan daripada yang pertama. Pertama cenderung kepada perbuatan albir. Yang kedua lebih identik dengan kalimat takwa. Ya, lebih identik dengan kalimat takwa. Ini yang sebagaimana diucapkan oleh salah seorang ulama tafsir, yakni Ibnu Athiyah, yang rahimahullahu taala. Dan ini lebih benar, lebih tepat. Ya, ketika kita mendudukkan masing-masing kalimatul bir dan kalimatul taqwa sejalan dengan makna kedua kalimat tersebut. Lantas kenapa pada ayat ini disandingkan keduanya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Dan kalimat wa ta'awanu di sini perintah. Selama tidak ada indikasi dari luar yang menunjukkan pemalingan makna, maka asal perintah adalah kewajiban. Sebagai sesuatu yang wajib untuk dilakukan, yang harus dikerjakan. Al-birri wa taqwa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya akan menerangkan bahwa perintah ini, al-birri wa taqwa, ini akan mencakup semua kemaslahatan hamba. Mencakup kemaslahatan hamba dikarenakan kalimatul bir wa taqwa yang disebut di dalam ayat ini itu juga mencakup ya dua aspek yang akan menuntun seorang hamba menuju kebahagiaan yang hakiki. Ya, mencakup dua aspek yang akan mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan yang hakiki. Pada perintah ta'awun pada perbuatan bir. Ta'awun pada perbuatan bir. Ya, dan juga pada perbuatan takwa. Karena pada perbuatan albir ini akan mengantarkan hamba tersebut akan mendapatkan keridhaan dari kaum manusia. Ketika seseorang terbiasa dengan perbuatan kebajikan, seorang terbiasa dengan ya sifat-sifat yang mulia, terbiasa dengan sedekah misalnya, terbiasa dengan zakat, seorang hamba terbiasa dengan ibadah-ibadah hati, tiada hasad, ya, tiada kedengkian, dia bisa menekan semua penyakit-penyakit hati dia akan mendapatkan tempat di tengah-tengah kaum manusia. Dan dia akan mendapatkan penilaian yang baik dari tengah-tengah kaum manusia. Jadi kalimat albir akan mengantarkan pada ridha kaum manusia pada hamba tersebut. Sementara takwa itu akan mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, jadi barang siapa yang menyatukan dua hal ini, yaitu bir dan takwa, menyatukan pencapaian dia pada keridhaan Allah dan keridhaan manusia, ya maka dia sudah menyatukan, ya, dan mengumpulkan, menyempurnakan kebahagiaan dia di dunia dan telah mencakup semua kenikmatan yang dia miliki. Subhanallah. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua hal ini sebagai suatu kewajiban yang mesti kita saling ta'awun, saling tolong-menolong pada perbuatan bir dan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan sekali-kali kalian ta'awanu. Jangan sekali-kali kalian saling tolong-menolong, saling membantu, saling menyokong. Dan ini larangan semacam ini menunjukkan adanya pengharaman secara mutlak tanpa ada pengecualian. Dan jangan diharamkan atas kalian saling tolong-menolong di atas perbuatan dosa. Yang maksud dengan dosa itu meninggalkan kewajiban. Al-itsm di sini dia muqabil, kebalikan lawan dari albir. Jadi kalau mana albir mengerjakan segala perintah yang Allah perintahkan,
maka al-ism meninggalkan semua atau sebagian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan mana al-udwan? Dari kalimat al-i'tida. Ya, sebagian ulama menyebutkan dalam penafsiran kalimat al-udwan, makna al-udwan adalah mujawazatu al-had. Ya, atau mujawazatu hududillah. Ketika seorang hamba melampaui batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudud yakni syariat. Hudud yakni ahkam. Hudud maknanya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah dia makna al-hudud. Dan ketika seseorang melanggar batasan tersebut, melampaui batas, ya, maka itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Tapi juga mengandung makna yang lain pula yang secara implisit mengisyaratkan ketika kita katakan bahwa al-ism adalah meninggalkan perintah Allah, adanya kelalaian, adanya pengabaian dari yang seharusnya. Sementara udwan melampaui batas dari yang seharusnya. Dan juga terkandung makna larangan tafrid wal ifrat. Larangan berlebih-lebihan pada sesuatu dan larangan untuk memudah-mudahkan. Ya, dan sini juga terkandung makna larangan gulu. Ya, berlebih-lebihan dan larangan taksir, mengurang-urangi hak yang sepatutnya. Karena itulah di antara sifat dua kaum yang dimusuhi, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, terkandung dua hal, dua makna ini. Al-Yahud yang maghdubi alaihim karena mereka mujawazatul had. Orang-orang Yahudi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat dari lisan para nabi mereka karena mereka melampaui batas dari yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, sementara orang-orang Nasara mereka termasuk orang yang sesat karena mereka mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ya, selain dari orang-orang dimurkai yakni Yahudi dan orang-orang yang sesat yakni orang-orang Nasara. Maka barang siapa yang dia terjatuh pada ta'awun alal ism wal udwan, dia akan dekat kepada sifat orang-orang kaum tersebut. Dan tentunya kedekatan mereka kepada kaum ini sebatas sejauh mana dia tergelincir pada ta'awun, tolong-menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Yang mujawazatul had, melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan dua perintah dan larangan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala lantas menyebutkan wattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam kandungan yang umum, yang mutlak, yakni iltizam, berpegang di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istinabu, menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, qawlan ataupun fi'lan, ya, wa qalban, menjauhkan diri dari segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan melaksanakan perintah Allah, baik itu dari lisan, dari perbuatan kita maupun yang terbersih dari hati kita. Maka di akhir ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan keberadaan kita dalam interaksi. Bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhubungan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjaga semua perilaku kita, hati, ucapan, perbuatan kita, ya, semuanya harus sejalan dengan dua makna tadi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan inilah hakikat taqwallahi. Hakikat, ya, atau aplikasi nyata, ya, dari kalimat wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala teramatlah pedih. Ya, Masya Allah ta'ala. Ya, demikian ya para pendengar An-Nasr Radio dimanapun berada. Demikian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala Ibnu Qayyim al-Jauziyah pada bahasan beliau di sini, ya,
tentang tafsiran dari firman Allah pada surah Al-Maidah di ayat yang kedua, di mana Ibnu Qayyim yang menyebutkan selanjutnya, وَقَدْ اسْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ وَفِيمَا بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ. Beliau menyebutkan, ya, sebagai pembuka bahasan beliau di sini pada Risalah Tabukiyah, bahwa ayat ini istamalat, ayat ini mengandung ala jami'i masalihil ibad, mengandung semua yang akan mengarah kepada kemaslahatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan, semua yang memiliki faedah, memiliki manfaat bagi hamba terkandung pada keumuman ayat di atas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Fi ma'ashihim, yakni fi dunyahum. Pada dunia mereka, kehidupan dunia mereka. Ketika mereka berinteraksi dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berbuat kebaikan kepada kerabat dia, keluarga dia, tetangga dia, atau siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terkandung juga maknanya dalam ayat tersebut. Wa ma'adihim, yakni yang terkait dengan kehidupan akhirat hamba tersebut. Iya, kaitannya antara mereka fima bainahum, ya, fi ba'dihim ba'dan, yang kaitannya sesama mereka satu dengan yang lain, dan hubungan antara hamba tersebut dengan Rabb-nya, dengan Rabb mereka. Insyaallah ta'ala kelanjutan penjelasan tentang makna ayat ini dan beberapa faedah yang terkandung dari ayat tersebut akan kita lanjutkan biiznillah azza wajalla pada pertemuan kita berikutnya. Ya, semoga di malam hari ini apa yang kami sampaikan bisa memberi faedah kepada kita, teguran, ya, dan juga nasihat kepada kita sekalian. Sedikit banyaknya, ya, maka itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada yang keliru, ada yang salah, maka itu datangnya dari kami semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian tadi risalah dari Risalah Tazkiyah yang dikaji oleh Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria yang sudah memasuki inti sari pembahasan. Baiklah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kini kita tiba di waktu tanya jawab. Jadi bagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada yang ingin mengirimkan pertanyaan baik seputar tema ataupun di luar tema, silakan mengirimkannya ke email kami di alamat dengan alamat kotak surat @annasradio.com atau melalui Yahoo Messenger di alamat @annasradio. Bisa juga melalui pin BlackBerry dengan nomor 2633310D atau di Skype @annasradio, dan yang terakhir melalui nomor WhatsApp di 081317854974. Baik, Ustaz, kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Ratu Dewi. Ustaz, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya membaca bismillah pada saat ingin sholat atau sebelum bertakbir? Dan bolehkah berta'awudz ketika hendak sholat? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya membaca bismillah ketika membaca ayat Al-Quran di tengah-tengah surat? Lalu pertanyaan terakhir, bolehkah kita membaca bismillah ketika sedang bermuamalah dengan orang kafir, Ustaz? Ya, jazakumullah khair. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang pertanyaan ini terkait dengan bacaan basmalah. Yang pertama, hukum membaca basmalah di saat ingin mengerjakan salat sebelum bertakbir, dan bolehkah berta'awudz ketika hendak salat? Iya, nah, dalam hal ini tidak ada larangan sama sekali. Ya, sepengetahuan ana ya tentang membaca basmalah ketika hendak mengerjakan salat. Demikian juga ta'awudz ketika hendak salat juga tidak terdapat larangan. Seseorang boleh dia isti'adzah, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari waswasah syaitan, dan juga dari gangguan syaitan ketika dia hendak mengerjakan ibadat. Setelah itu boleh pula dia tabarruk, ya, tabarruk memohon berkah dengan membacakan bismillah di saat dia hendak mengerjakan
salat dia. Dan ini bukan sesuatu yang diharuskan, bahkan juga bukan sesuatu yang dia sunnah muqayyadah atau sunnah muqayyadah, sunnah yang mesti dilakukan beriringan dengan salat, tidak mesti. Tapi apabila seseorang dia hendak mengerjakannya berdasar dengan keumuman, ya, penjelasan yang kita sebutkan tadi, keumuman yang ada di dalam Al-Quran, ya, dan juga amalan-amalan para nabi dan para sahabat, ini tidak mengapa tentunya, insyaallah ta'ala, dan semoga mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang membaca basmalah ketika membaca ayat Al-Quran di tengah-tengah surah. Ya, ini juga disebutkan oleh beberapa kalangan ahli ilm, ini juga bukan hal yang terlarang. Ya, walaupun yang afdal, yang utama, itu mencukupkan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebenarnya silang pendapat para ulama tentang kedudukan basmalah di dalam Al-Quranul Karim. Apakah basmalah itu pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, sehingga basmalah ini bukan bahagian dari surah tersebut? Kalau basmalah ini pemisah antara satu surah dengan surah yang lain, dalam arti bahwa awal surah itu diawali bukan dengan basmalah, basmalah hanya sebatas pengantar, maka tentunya bukan hal terlarang seseorang membaca basmalah ketika dia hendak membaca ayat, dimanapun ayat itu berada. Namun kalau kita menjadikan bahwa basmalah ini sebagai awal surah, maka yang lebih utama dia membaca ta'awudz ketika dia membaca pertengahan surah. Ya, pertengahan surah. Cuma membaca basmalah sendiri tidak mengapa, insyaallah ta'ala, walaupun yang utama adalah membaca ta'awudz. Yang ketiga, bolehkah kita membaca basmalah bismillah ketika sedang bermuamalah dengan orang kafir? Ini perlu ada penekanan sendiri, ya. Bermuamalah dalam hal mana? Karena kalau yang saya pahami sendiri, kalimat muamalah yang jamak dipergunakan kaum muslimin di negeri kita, itu muamalah yang kaitannya dengan hal-hal keduniawiaan, dan bukan hal yang kaitannya dengan peribadatan, ya. Kalau hal ini kaitannya dengan peribadatan orang kafir, maka tentunya nggak patut seorang muslim mengawali interaksi dia dengan basmalah. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengutip dari pandangan sebagian tabi'in yang menyebutkan makruh memulai basmalah pada suatu amalan yang amalan tersebut amalan ini mengantarkan kepada hal-hal yang berbau tidak senonoh, tidak sepatutnya. Ya, ketika para ulama tabi'in semisal yang saya ingat seperti Al-Hasan Al-Basri dan selain beliau menyebutkan makruhnya mengawali sebuah syair, ya. Syair, mana syair itu terdapat penyifatan tentang fisik wanita, kecantikan wanita, lekuk tubuh wanita. Tidak dianjurkan, bahkan sesuatu yang makruh mengawali dengan basmalah. Ya, maka bagaimana lagi jika interaksi tersebut pada hal yang berkaitan dengan peribadatan orang-orang kafir? Tentunya tidak diperbolehkan lagi. Namun jika yang dimaksud di sini interaksi, ya, interaksi yang sifatnya mengajak dakwah ilallah, maka ini basmalah itu dibacakan untuk diri dia sendiri. Dia tabarruk dengan basmalah untuk diri dia sendiri, bukan bagi orang kafir tadi. Seolah-olah dia hendak mengatakan, saya memohon bantuan dari Allah, meminta berkah, ganjaran, dengan menyebut nama Allah ini ketika mengajak si fulan atau siapa dari orang-orang kafir misalnya, mengajak mereka ke Islam. Jadi tabarruk di sini untuk diri dia, bukan bagi orang kafir tadi. Iya. Dan apabila kaitannya dengan perkara-perkara keduniawiaan, ya, setahu anda tidak ada mahdzur, tidak ada larangan dalam hal tersebut, ya. Namun tetap ucapan ini akan menuju kepada makna bahwa dia hanya tabarruk untuk diri dia dan bukan dengan orang kafir yang dia temani dalam berinteraksi. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam bis-shawab. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Heru Susanto di Pekanbaru, Riau. Ustaz, bagaimana cara tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla di zaman saat ini, terutama bagi kaum remaja seperti saya? Silakan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini pertanyaan jawabannya kajian ini satu hari. Ini butuh jawaban yang luas tentunya. Intisarinya saja, ya. Intisarinya,
Ya, untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Ya, memperbanyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada para sahabat beliau. Ya, bantulah saya dengan memperbanyak sujud, saya memperbanyak salat. Ya, dan juga nasihat beliau kepada sahabat yang lain. Ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun Anda berada, tetaplah engkau itu bertakwa kepada Allah. Tetaplah engkau menjaga perintahnya, tetaplah engkau menjauhkan diri dari larangannya. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan takwa itu hahuna wa hahuna, dan Nabi mengisyaratkan ke dada beliau. Takwa itu adanya di dalam hati. Jaga hati kalian, jaga niat kalian, jaga kehendak kalian. Karena awal kemaksiatan datangnya dari keinginan, dari setelah itu jaga perbuatan, jaga amalan. Ya, ada banyak hal yang bisa dilakukan dan untuk menjaga ketakwaan semacam ini. Salah satu diantaranya memperbanyak ibadah yang kita sebutkan tadi, termasuk salat, membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, yang memperbanyak menghadiri majelis-majelis orang-orang yang saleh. Berbanyak mendatangi majelis orang-orang yang saleh. Datang ke majelis ilmu mendengarkan nasihat. Datang ke majelis ilmu mendapatkan pengajaran. Mendapatkan pengajaran tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba dia disibukkan dengan hal yang bermanfaat, bersama dengan itu juga dia akan terabaikan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika seorang hamba menyibukkan dengan ketaatan, bersama dengan itu juga dia akan terhindar dari perbuatan kemaksiatan, sama dengan sebaliknya pula. Ya, jadi yang ketiga, sering datangi majelis orang-orang yang saleh. Yang keempat, atau dari hadis yang sahih dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang hasan, dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya, la tusahib illa mu'minan. Jangan memilih teman, jangan berjalan, jangan bergandengan tangan kecuali dengan seorang mukmin. Pilih teman kalian. Ya, siapa yang bersama dengan kita? Ya, ketika teman kita seorang yang dekat kepada Allah, dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengajak rekannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga sebaliknya. Ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, seorang hamba itu dia akan lihat dekat tidaknya dia dengan seseorang. Ketika dia memilih sahabat dekat dia, kerabat yang terdekat, itu seseorang yang fajir, seorang yang fasik, maka dia akan semisal dengan orang tersebut. Setidaknya ada imbas. Namun ketika dia memilih teman dekat dia seorang yang saleh, seseorang yang mengajak kepada kebaikan, seseorang yang senantiasa mengajak kepada ketaatan, setidaknya ada imbas bagi hamba tersebut. Maka pilih teman yang baik. Maka pilih teman yang baik. Berikutnya yang kelima, ya, perhatikan lingkungan di mana Anda berada. Dan pilih lingkungan daerah yang baik, yang saleh. Ya, kalau kita berada pada lingkungan yang buruk, hijrah dari tempat tersebut. Cari lingkungan yang baik. Kalau misalnya Anda seorang mahasiswa misalnya berada di asrama, lantas asrama tersebut terdapat orang-orang yang pola pemikirannya jauh dari agama Allah. Ya, pola pemikirannya bercampur dengan pola pikir orang-orang liberal atau pola pikir orang-orang yang fasik. Tinggalkan tempat tersebut, cari tempat yang lain bersama dengan orang-orang yang baik pula. Karena lingkungan akan memberikan imbas cepat atau lambat kepada watak, karakter, dan perilaku seseorang yang berada pada lingkungan tersebut. Ya, karena itulah Musa alaihissalam hijrah dari kaumnya menuju kepada kaum yang baik. Karena itulah Ibrahim alaihissalam demikian juga meninggalkan kaum ayahanda beliau menuju tempat yang lain, berharap adanya kebaikan ketika hijrah. Jika juga hadis tentang seseorang yang membunuh 100 jiwa, anjuran bagi dia, tinggalkan kampung halaman yang buruk tadi, cari kampung halaman yang baik. Intinya pilih lingkungan, pilih daerah yang baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memukakan kebaikan kepada Anda. Dan yang berikutnya pula bagi seorang remaja seperti saudara Heru, ya, batasi pergaulan dengan lawan jenis. Ya,
batasi pergaulan. Ya, jaga kepribadian Anda, jaga akhlak Anda dengan sesama jenis. Ya, jangan terlalu bebas bergaul dengan wanita. Jangan terlalu bebas menyapa, ya, ber-BBM ria, misalnya SMS ria dengan ya wanita ajnabiyah yang bukan mahram. Karena ya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan fitnah lebih besar bagi laki-laki umat beliau illa nisa. Dan yang menyebabkan binasanya kaum sebelum kita juga adalah nisa, adalah kaum wanita. Kaum wanita. Maka ketika kita ya sering berbaur dengan wanita, sering kita menyepelekan hal semacam ini, maka ini alamat kita akan mengalami kerusakan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya ala kulli hal, ya kepada saudara Heru Susanto di Pekanbaru, ya jadi intinya ya untuk seorang remaja seperti Anda, ya bagaimana menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya sebenarnya satu hal. Ya, ini mencakup seluruhnya. Ya, perbaiki hati dan jaga hati. Insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan menjaga Anda. Bismillah azza wajalla. Ya, tafadhal. Baik, semoga menjadi bahan renungan untuk al-akhiru Susanto di Pekanbaru Riau. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini kebetulan tidak disebutkan namanya, berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Ustaz mau tanya, puasa di bulan Zulhijjah itu 9 hari di awal bulan atau puasa Arafah saja, itu 9 Zulhijjahnya saja? Syukran, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, semuanya bisa berpuasa di bulan Zulhijjah selama 9 hari dari awal, dan paling utama pada ya puasa Arafah, ini yang lebih utama. Jadi dari 9 hari itu yang paling utama puasanya adalah pada puasa Arafah. Nah, jazakallahu khairan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Minto di Jagakarsa, Ustaz. Tercelakah? Ya. Pertanyaannya, tercelakah bila ada seorang dai yang kurang atau bahkan tidak pernah menyampaikan dalam dakwahnya tentang tauhid dan syirik, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini jadi kalau ada misalnya ada seseorang yang berdakwah tidak menyampaikan tauhid dengan syirik, sebenarnya pertanyaannya apakah dia layak dikatakan seorang dai? Ya, dan seseorang yang menyuruh berdakwah kepada pengerjaan amal-amal ketaatan misalnya, seseorang yang mengajak kepada amalan-amalan hati, seseorang yang mengajak kepada perilaku yang saleh, apakah ini sudah dianggap menyuruh kepada tauhid atau tidak? Jadi jangan sampai ya, untuk meluruskan pertanyaan juga ya, jangan sampai kita salah kaprah dalam kalimat dakwah tentang tauhid dan kesyirikan. Ya, dakwah tentang tauhid dan kesyirikan itu mencakup banyak cakupan makna. Tentang makna tauhid itu sendiri dan makna syirik, hakikat tauhid dan syirik. Dia berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan tauhid dan kesyirikan, dan juga tentunya berbicara tentang konsekuensi dari tauhid dan kesyirikan itu sendiri. Ya. Jadi ketika seseorang dia mengajak, dia menyeru kepada rukun Islam, salat, puasa, zakat, ini sudah bermakna bahwa dia telah menyeru kepada konsekuensi yang ada dari kalimat tauhid. Ketika seseorang misalnya melarang dari perbuatan kemungkaran, melarang dari perbuatan zina, melarang dari perbuatan kemaksiatan, dosa yang lain, maknanya dia juga telah menyeru kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan dia kepada kesyirikan. Kenapa seseorang dia terbiasa mengikut hawa nafsu dia yang berbuat kemaksiatan, pada akhirnya dia akan menuhankan hawa nafsu dia. Dan menuhankan hawa nafsu bagian dari syirku fil i'tiqad. Syirik dalam keyakinan. Jadi ini yang perlu kita pahami lebih baik. Iya. Yang berikutnya juga, ketika melihat seorang da'i ilallah, ya seorang da'i ilallah, ya, mengesankan dia tidak menyeru kepada tauhid dan tanda kutip tentunya tentang makna kalimat tauhid,
atau mungkin lebih lazim ya kalau di negeri kita di kalangan ikhwan atau akhwat atau kaum muslimin secara umum, dakwah tauhid itu identik mengajarkan buku kitab tauhid, mengajarkan buku usulul thalatha, mengajarkan buku kashfus syubhat atau buku-buku yang seperti itu. Ya, dakwah tauhid tidak terbatas pada pengajaran buku semacam ini. Dakwah tauhid tidak sebatas ya kita mengatakan atau menyampaikan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Tidak sebatas itu. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan kandungan Al-Qur'an dari awal sampai akhir semuanya adalah tauhid. Ketika kita menyampaikan penjelasan ayat tentang ya la taqrabuz zina, ini mengajak kepada tauhid. Ketika kita menyampaikan ayat tentang sahabat, ini juga tentang tauhid. Ketika kita mengajak tentang akhlak yang mulia, fa innahu la ala khuluqin azim, bahwa Muhammad itu pada akhlak yang sangat agung, ini juga mengajak kepada tauhid. Bahkan ketika kita berbicara surga dan neraka, ini juga dakwah kepada tauhid, karena kita akan menyampaikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau ketika diutus ke masing-masing negeri di sekitaran Madinah saat itu, innaka la ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum syahadatu la ilaha illallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan kepada sahabat tersebut di Muadz ibn Jabal, Anda akan datangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Maka dakwah yang pertama kali kalian serukan kepada mereka, yakni syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu persaksian. Ya, harus difahami, kalimat syahadat bukan hanya sebatas mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, bukan. Syahadat yakni iqrar ma'al qiyami bila wazini. Itu makna syahadat. Ya, pembenaran, pengakuan dengan lisan, dengan perbuatan. Ya, dengan mengamalkan semua konsekuensi dari kalimat tadi, berupa perintah dan larangan, akhlak yang mulia, adab yang mulia. Ini masuk pada konteks perintah Nabi bahwa yang kamu ajarkan kepada mereka syahadatu la ilaha illallah. Dimulai tentunya pengenalan tauhid. Kenapa dimulai pengenalan tauhid? Karena mereka min ahlil kitab. Karena mereka min ahlil kitab. Kalau seorang da'i misalnya, dia membatasi lengkap dakwah dia pada suatu komunitas yang paham satu-satunya sembahan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sementara komunitas ini nggak mengerti tentang tata cara salat yang benar, maka dia mulai dengan pengajaran salat dong. Dia mulai dengan pengajaran hukum-hukum syariat yang tidak diketahui oleh komunitas tersebut. Apakah ini masuk pada konteks dakwah tauhid? Masuk pada konteks dakwah tauhid. Kenapa tidak? Ayah seperti itu. Kecuali akhirnya ini ala taslimul fardi namanya ya. Tayyib, anggaplah misalnya dai ini sama sekali tidak berbicara tentang tauhid dan konsekuensinya. Tidak berbicara tentang tauhid dan semua aspek-aspek tauhid. Anda yang kepikiran apa yang disampaikan kepada umat. Saya bicara tentang politik. Ya, bicara tentang gibah kepada si fulan dan alam, atau bicara tentang apa kira-kira? Ya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau itu benar yang terjadi yang terakhir ini, ada yang melakukan hal tersebut, tercela. Ya, maka tidak layak dikatakan dai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang paling bagus ucapan dia daripada seseorang yang menyuruh kepada Allah. Menyuruh kepada Allah mencakup semua. Mengajarkan untuk mengenal ma'rifatullah, ma'rifatul Nabi, ma'rifatul din Islam. Ya, ma'rifat mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam. Ya, mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengenal hukum-hukum terkait peribadatan, terkait dengan muamalah, terkait dengan akhlak, terkait dengan adat, terkait dengan dakwah. Ini semua masuk pada kalimat Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, jadi persepsinya harus diluruskan ya, bahwa seorang dai ketika dia mengusung sebuah dakwah, ketika dia menyampaikan penyampaian
Tidaklah langsung kita menuding bahwa dia meninggalkan dakwah tauhid ketika dia nggak berbicara tentang hakikat makna tauhid. Nggak mesti. Ya, dan semua penyampaian terkait dengan kelaziman dari tauhid itu masuk pada kategori dakwah tauhid. Ya. Allah Ta'ala a'la wa ahkam. Shawab. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk malam hari ini dari Fulanah di Cipinang. Ustaz, saya baru mengenal dakwah salaf. Saya semangat sekali untuk mempelajari dakwah ini dengan seksama. Akan tetapi baru-baru ini saya mendapat kiriman-kiriman yaitu berupa artikel atau tulisan yang isinya mencela salah seorang ustaz atau kelompok yang menisbatkan dakwahnya kepada salaf juga. Di lain waktu pula saya dapatkan ustadz atau kelompok yang dicela itu melakukan perbuatan yang sama juga kepada pihak yang lain tersebut. Jujur saya jadi bingung kepada siapa saya harus belajar, karena dari dua belah pihak kok semuanya punya kekurangan masing-masing. Padahal harapan saya terhadap dakwah ini adalah suatu kesempurnaan Islam itu sendiri. Mohon penjelasan. Alhamdulillah, kepada Fulanah ya di Cipinang ya. Iya, ini fenomena yang sebenarnya menyedihkan yang ada di tanah dakwah kita belakangan ini. Dan sebagaimana juga anjuran kami ya kepada saudari Fulanah di Cipinang, juga anjuran kami kepada ikhwan kita di pengasuh dan pengurus radio An-Nas ini ya, untuk tidak menyibukkan dengan hal-hal seperti tadi. Ya, tidak menyibukkan diri dengan pembicaraan yang mana pembicaraan seperti yang disebutkan oleh saudari Fulana di sini, adanya celaan, artikel yang berisikan hujatan bahkan kepada komunitas atau ustaz tertentu. Demikian juga yang sebaliknya juga mencerca, ya, menyibukkan diri dengan hal semacam ini tidak menambah keimanan sama sekali, dan tidak menjadikan Anda faham tata cara salat yang benar, tidak menjadikan diri kita mengerti bagaimana bertauhid yang benar, tidak menjadikan kita bagaimana faham rukun, cara, sunnah-sunnah mengerjakan ibadah haji. Tidak ada. Ketika seseorang berbicara tentang si fulan, dia tidak akan berbicara tentang hukum-hukum yang diajarkan, ya, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah sedemikian banyak yang ada. Sementara kita lebih butuh yang untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih butuh untuk mengenali, memahami tentang tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Kita lebih butuh untuk mengenal apa itu qada wal qadar. Lebih butuh untuk mengkaji keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu lebih butuh untuk membenarkan tata cara ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ya, untuk meluruskan pemahaman kita, ya, dalam hal-hal yang kaitannya ibadah dan muamalat. Ini yang penting bagi seorang muslim. Ya, ketika seorang muslim meninggalkan hal yang penting ini, beralih kepada hal yang tidak penting tadi, ya, dan mengatakan inilah dakwah, ya, kita khawatirkan orang-orang seperti ini ya adalah musuh dakwah itu sendiri, adalah musuh dakwah itu sendiri, di mana masing-masing menyeru kepada kelompok masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan masing-masing itu berbangga dengan kelompok yang mereka miliki, ya, dan mereka akan menakar keislaman seseorang, akan menakar salafiyah seseorang, sunnah tidaknya seseorang, bukan dengan takaran yang benar. Mereka akan menakar dengan takaran kelompok mereka. Kenapa si fulan sunnah atau tidak? Lihat dulu ustaznya siapa. Oh, ustaznya bukan ustaz kita, bukan sunnah. Lihat lagi, si fulan sunnah atau tidak? Oh, dia kajiannya di mana? Oh, kajiannya ke sana. Oh, kajiannya lewat radio fulana. Itu aja. Apakah ini takaran sunnah yang benar? Akhirnya yang sebaliknya juga terjadi. Komunitas yang dihujat juga akhirnya menakar salafi tidaknya, melihat kepada institusi dia. Fulan sama dengan kita atau tidak nih? Fulan membela ustaz kami atau tidak? Si fulan membela kita atau tidak? Ataukah si fulan mencercah kita atau tidak? Ditakar akhirnya dengan takaran kembali kepada komunitas masing-masing. Wa na'udzubillahi min dzalik. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat dan muhajirin berseteru dan masing-masing menyeru, ya ansar, ya muhajirin. Masing-masing menyeru kepada kelompoknya, wahai ansar, wahai kaum muhajirin.
Nabi langsung tegur para sahabat tersebut. Abi da'watil jahiliyah tad'un. Ya wa ana baina adhurikum. Apakah dengan dakwah jahiliyah kalian ini saling menyeru? Sementara saya berada di tengah-tengah kalian. Na'udzubillah. Padahal julukan Ansar dan Muhajirin julukan yang sunnah, yang syar'i terdapat di Quran. Dan ketika julukan yang syar'i ini diperuntukkan hal-hal yang mengarah kepada fanatisme kelompok, Nabi serta-merta menegur para sahabat. Lantas bagaimana jikalau yang dijadikan objek seruan itu ya adalah penamaan yang tidak syar'i, ya, penamaan yang tidak terdapat dalam sunnah. Lucunya lagi, hal yang lebih menarik, masing-masing kelompok ini kadang-kadang ketika menyalahkan madhab tertentu pada madhab fikih, mereka merasa tidak ada masalah sama sekali. Ketika mengatakan Syafi'i keliru, biasa-biasa aja. Ketika mengatakan Imam Ahmad tergelincir dalam pendapat beliau, biasa-biasa aja. Tidak ada ketersinggungan sama sekali. Nanti tersinggung ketika dikatakan ustadznya salah, radionya demikian, baru tersinggung. Terus lebih besar mana antara para imam kita, Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Sya'bi, lebih besar mana dibandingkan Ustaz Antum? Kok bisa-bisanya, ya? Ketika para ulama ini katakan salah, keliru, kita tenang-tenang aja, tidak ada kecemburuan sama sekali. Namun ketika disalahkan sang ustaz, ya, atau institusi tertentu, yayasan tertentu, radio tertentu, udah dunia maya bertebaran tulisan. Ini fanatisme yang tidak ada kita jumpai, tidak di zaman sahabat sampai para pengikut imam yang 4. Ini fanatisme yang lebih buruk daripada kita alami di zaman sekarang ini. Maka yang wajib bagi kita yang menakar kembali sunnah itu yang mana, memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, kita fokus kepada kajian-kajian yang mengarahkan kepada, ya, kajian-kajian yang mengarahkan kepada pengobatan hati. Kajian-kajian yang mengarahkan untuk pembenaran akidah muamalat kita, ya, pembenahan pada ibadat kita, pembersihan jiwa kita. Kita kajian kadang seperti ini. Ya, yang ditanyakan tadi diabaikan, ya, tutup mata, tutup telinga. Ya, kalau tulisan itu artikel dikirim tersebut, beritahu sama yang ngirim bahwa kita tidak butuh sama sekali yang seperti ini. Ya, kami bukan orang-orang yang fanatisme kepada perorangan atau kepada kelompok tertentu. Ya, kami juga bukan orang yang menakar Islam itu dengan tulisan kalian. Ya, tulisan kalian bukan kitabullah. Ya, ucapan ustaz kalian bukan sabda Nabi, dan belum ada Nabi diutus sejak wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak seorang pun harus kita taati mutlak, ya, dan tidak seorang pun juga harus kita ikuti secara mutlak. Tidak ada ceritanya seperti tadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, semuanya punya kekurangan. Ya, ketika mereka melihat kekurangan mereka, pasti mereka akan malu dengan kekurangan tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan perjalanan satu orang saja di antara ulama salaf yang ada, ya, dalam sejarah Islam ini. Tentu mereka akan malu dengan kekurangan tersebut. Kalau mereka masih punya rasa malu, karena khawatir ya orang-orang seperti ini rasa malunya juga udah terkikis. Ya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sekian ya, para pendengar radio. Ya, semoga ada manfaatnya billahi azza wa jalla. Baik, alhamdulillah kita ucapkan jazakallahu khairan bagi Al-Ustaz Rizky Abu Zakaria Al-Makassari hafizallahu taala atas waktunya yang disediakan untuk malam hari ini dalam acara taklim Risalah Tabukiyah Hijrah Hati Menuju Allah, berikut dengan sesi tanya jawabnya. Bagi para pendengar Anas Radio yang mungkin belum sempat terjawab pertanyaan-pertanyaannya, maka kami sarankan untuk mengirimkannya lagi, karena insyaallah ta'ala di Anas Radio setiap hari akan ada acara live dan akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin saja bila tidak terjawab hari ini, mungkin besok atau lusa atau pekan depan yang akan datang lagi. Jadi untuk mengeceknya silahkan untuk mendownload rekaman-rekamannya di fanpage Facebook kami di Rekam Anas. Di situ Anda bisa melihat rekaman-rekaman terbaru yang disajikan oleh kami dari live-live yang sudah
berjalan. Baiklah para pendengar sekalian, mungkin sekian dulu kajian kami untuk malam hari ini. Oh ya, ketinggalan nih info untuk taklim Sabtu yang biasanya kami siarkan dari Masjid Al-I'tisam di Sudirman, Jakarta Selatan. Insyaallah taala untuk hari Sabtu esok, khusus Sabtu esok saja, ini kebetulan berpindah nih di Masjid Bea Cukai Rawamangun. Jadi bagi yang mungkin biasa Masjid Al-I'tisam mungkin bisa memindahkan arah ke Masjid Bea Cukai Rawamangun. Baiklah, mungkin itu saja ya dari kami. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.